harapan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Masih berdiri mengenangkan cipta dipimpin Bapak Sarwini. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan pahlawan guru dan almarhum Bapak Tony Sukoharjo. Semoga para pahlawan dan almarhum Bapak Tony Sukoharjo mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Mengheningkan kita mulai. Selesai. Masih berdiri. Pembacaan Panca Prasetya oleh Bapak Suwanto. Panca Prasetya. Panca Prasetya. Serikat Pekerja Dunia. Serikat Pekerja Dunia. Energi dan Pertambangan. Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Setia dan taat kepada anggaran dasar. Setia dan taat kepada anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga. Serikat Pekerja Dunia. Serikat Pekerja Dunia. Energi dan Pertambangan. Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Serikat Pekerja seluruh Indonesia. 4. Cinta kerja. Cinta kerja. Jujur. Jujur. Disiplin.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yakni dari Ketua Pelaksana Muslim 12 SPK PSSI Pedagang Angka tahun 2023. Untuk Bapak Atis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara Muslim 12 ini. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Subianto Esos SHMKM, Ketua PCKM SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Bapak Daniel Bastian, pimpinan perusahaan PT Aksadaya. Yang kami hormati jajaran ketua dan pengurus PKSPKM SPSI periode 2020-2023 dan juga panitia SCOC yang sudah bekerja keras sejak 2 minggu terakhir ini, dan juga yang kami hormati adalah tamu undangan yang tak bisa sebutkan satu-satu, dan rekan-rekan perjuangan beserta Muslim SPKM SPSI yang kami hormati. Solidaritas. Alhamdulillah, dengan bersusah payah kita bisa melaksanakan Muslim ini meskipun tanpa lelah, dari mulai kita pembekalan, penjaringan, dan sekarang adalah puncaknya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PC yang telah memberikan pembekalan untuk acara musik ini, juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan yang telah memberikan izin tempat dan pelaksanaannya, serta memfasilitasi berbagai hal untuk terlaksananya kegiatan Muslim 12 ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kami mengucapkan terima kasih kepada PKSPSI yang memberikan kelonggaran dana sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan, khususnya panitia SCOC yang dari hari Selasa tanggal 7 kita melakukan penjaringan mulai dari jam 5 pagi dan selesai sampai sekitar jam 8 malam. Dan kemarin hari Sabtu dan malam tadi Minggu, panitia SCOC masih kita melaksanakan persiapan berbagai hal dari pagi sampai baru jam 10. Itu adalah mudah-mudahan segala ikhtiar kita, kerja keras kita semua dibalas Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal baik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan berbagai fasilitas, bantuan dan kerja keras kita semua, Muslim 12 ini kita bisa dilaksanakan di tempat ini. Meskipun pada awalnya kita mencari tempat dari berbagai lokasi, tapi tetap lokasi yang dipilih pada akhirnya adalah di tempat ini. Dan mudah-mudahan Muslim kali ini bisa lebih baik dari muslim sebelumnya dan menghasilkan pengurus yang lebih baik pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Atis sebagai Ketua Pelaksana yang telah memberikan kesempatan kepada mereka.
Selanjutnya, sambutan dari Ketua PUK SPSI PP Ansadaya, Bapak Erus Salam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Bapak Subianto. Yang terhormat pada pimpinan perusahaan yang diwakili oleh Danu Bastian. Yang terhormat rekan-rekan hadirin semuanya. Dan tak lupa yang terhormat rekan-rekan kita dari PUK kita dan PUK COVID, dan yang terhormat juga beneran pada hari ini hadir Ketua Koperasi PT Ansadaya. Salawat serta salam kita haturkan dan juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat pada kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan Muslim yang ke-12. Mudah-mudahan dalam Muslim ini kita bisa memberikan dan program-program kerja yang akan datang. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwasanya untuk hari ini kita sangat prihatin karena kondisi perusahaan yang sampai saat ini belum bisa bergerak maksimal karena menjual dan produksi kita masih rendah. Kita berharap hari-hari berikutnya kita tetap lebih baik, karena kalau perusahaan itu baik dan menghasilkan yang bagus, insya Allah yang menikmati juga bukan perusahaan aja, tapi karyawan kita akan menikmati hasilnya. Itu yang saya harapkan untuk rekan-rekan. Ayo satu kali untuk bisa meningkatkan apa yang telah pimpinan perusahaan selalu sampaikan kepada kita. Ayo gotong royong, ayo benahi. Jangan sampai dengan kondisi yang kayak ini kita bermalas-malasan untuk bergerak. Itu harapan dari serikat pekerja kita, dan kita berharap juga perusahaan tetap selalu berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik buat karyawan kita semua. Solidaritas, ekspresi. Masih kan? Masih kan? Tidak takut? Tidak takut? Tidak. Berani kan? Setia sampai akhir? Ya. Setia sampai akhir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih untuk Bapak Edi Soleh sebagai Ketua Organisasi PKK Surabaya dan mengakhirkan sambutan. Selanjutnya sambutan dari pimpinan perusahaan untuk Bapak Daniel Basian beserta kami persilakan. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur yang terhormat kepada PJ Pak Sugiarto, para pengurus DPC, wakilan pengurus dari PUK Jawat, para pengurus PUK SPSI yang sadaya dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mohon maaf saya terlambat karena tadi telepon sudah jam 8 lewat. Saya lihat susunan acara jam 8 saya. Tahunnya susunan acara pas baca ini. Kalau sebelumnya saya mungkin dari subuh sudah siap. Widih, suka begitu. Terima kasih untuk panitia. Saya lihat panitia dari minggu lalu, sebetulnya itu bukan dari minggu lalu aja ya. Pasti panitia sudah progresnya dari sebelumnya lagi. Masalah kostumnya, terima kasih kostumnya. Pas lagi ukurannya saya. Kayaknya jadi aktivis masih bisa ya. Dari minggu kemarin sudah menggalang untuk calon, sekarang titiknya. Dan yang saya lihat susunan acara sampai jam 22. Sampai jam 22. Rekan-rekan perwakilan sudah tahu nih sampai jam 22. Belum ya? Jadi kaget juga pas di sini ya. Jadi persiapkan kopi karena ini sampai jam 22 nih. Rekan-rekan, tadi saya juga dengar, saya baru dengar Panca Prasetya. Coba Pak Tur boleh pinjam? Bisa tampilkan. Ini waktu itu Panca Prasetya punya cap aja atau cap aja? Oh, punya cap aja, bukan SPSI secara konfederasi ya? Beda-beda? Oke. Saya baru tahu nih, waktu zaman saya dulu mengurus, saya nggak ada kayak gini-gini. Artinya improvement dari jajaran pengurus serikat. Saya melihatnya ke aspek itu. Tapi kalau saya baca, teman tadi mengucapkan sendiri itu ya, berat loh itu. Kalau masalah satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45, setia dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serikat pekerja, kimia, energi dan pertambangan, serikat pekerja buruh seluruh Indonesia, kita kerja, jujur, disiplin, berwatak, setia kawan, dan bertanggung jawab. Saya ulang. Saya ulang ya. Tiga kali. Karena tadi saya dengarnya, waduh, gila juga nih. Saya juga belum tentu nomor 4 nih katanya. Saya ulang ya. Cinta kerja, jujur, disiplin, berwatak, setia kawan, dan bertanggung jawab. Jadi ada yang request ulangnya 3 kali ya. Cinta kerja, jujur, disiplin, berwatak, setia kawan, dan bertanggung jawab. Yang kelima, siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Artinya Panca Prasetya ini kan dibuat harapannya setiap personil yang menjadi anggotanya memiliki kepribadian atau perilaku yang menuju ke sini. Betul nggak ya? Saya baru dengar serikat punya moto kata-kata yang seperti itu.
tepuk tangan buat kalian semua. Karena saya sebagai HRD dengarnya juga merinding sebetulnya. Saya sendiri sebagai HRD bisa saja belum tentu seperti ini. Kan gitu. Tapi ini diinisiasi oleh serikat. Memang SPSI adalah serikat yang senior kalau dari masa pengurusan SPSI kan senior. Di zaman Orde Baru kan, di reformasi aja menjadi ada banyak serikat. Memang serikat-serikat yang baru tentunya kan dia butuh marketing ya. Gimana orang supaya mengenal dia butuh sepak terjang yang berbeda, marketingnya harus berbeda. Kalau SPSI kan sudah lebih dulu, artinya jam terbang dan pengalaman berbeda. Dalam hal ini kita musnik, harapannya juga nanti misalkan terjadi ada perubahan pengurus, tidak rombak total juga, karena butuh kaderisasi sebelumnya, butuh kaderisasi, butuh pemahaman sebelumnya, butuh saling mengenal satu sama lain, butuh saling mengenal dengan patternnya perusahaan, kan gitu. Kita nggak kenal maka nggak sayang. Awalnya saya lihat Peros serem loh. Soalnya saya nggak bisa. Sekarang juga masih kan? Mobil mablang, ngomong begitu serem. Begitu sebelumnya pernah nggak Pak Ojos? Ingat nggak Pak Ojos? Pak Ojos? Ingat nggak? Waktu sebelum musnik, sebelum Pak Ojos jadi pengurus, saya pernah ketemu Pak Ojos. Apa yang saya lontarkan ke Pak Ojos? Pak Budi. Ingat nggak? Lupa ya. Saya masih ingat. Waktu itu Pak Eros belum jadi ketua. Waktu saya melihat kumis mablangnya aja, wah, ngerti. Saya bilang sama Ojos, nggak bisa jangan Pak Eros. Saya pernah bilang, kayak apa tuh ntar tuh, balak bener kan? Katanya jadi murid. Tapi begitu kenal enggak juga. Enggak juga, malah kita sering diskusi pikiran dan segala macam, bisa memahami apa yang terjadi. Pernah juga saya punya pemikiran yang belum nyampe apa yang dipikirkan teman-teman PUK, pernah juga itu kejadian. Saya belum nyampe, teman-teman sudah berpikir di situ. Gak mungkin, enggak, hitungan saya benar. Begitu habis liburan ternyata hitungan SPSI benar juga ya. Tapi nggak marah juga. Yang benar kan bagaimana frekuensinya sama. Jadi muslim nanti harapannya juga bisa bergulir dengan baik. Karena masalah kita itu sebetulnya banyak dari eksternal. Kita dari 2015 kan belum pernah full produksi lagi. Betul nggak? Kita 2015 mengalami putus kontrak sekitar 350 orang 2015. Sampai sekarang kita belum pernah ngalamin full produksi lagi. Belum pernah. Yang ada tabel sulam, stop, ini jalan, ini stop. Sebetulnya kurang lebih praktis 50% sesuai kapasitas. Itu kita problem pertama. Problem yang lain, politik dumping yang dikeluarkan, strategi dumping yang dikeluarkan Cina. Artinya Cina melakukan strategi menjual produk-produknya ke luar negeri lebih murah dari dalam negeri. Itu strategi Cina, difasilitasi oleh pemerintah Cina. Kalau sekarang kan mungkin perangnya bukan perang peluru. Palestina, Israel itu perangnya perang peluru. Tapi kalau di luar perang peluru kan perangnya perang bisnis, perang ekonomi. Logikanya, kalau suatu negara kita kirim produk harganya lebih murah, lambat laun industri dalam negerinya mati ya. Begitu industri dalam negerinya mati, konsumennya kan tetap ada. Koyak-koyak nggak si pembuat India di luar negeri? Itu strategi yang dilontarkan dan kita tidak siap. Produk Cina
dia melakukan ekspor di mana barangnya lebih murah dijual ke luar negeri dibanding di dalam negeri. Itu masalah sendiri. Masalah yang lain, sesama kompetitor kita ada Roman, Mulia, Warna, segala macam. Itu kita juga punya masalah dalam persaingan. Kita nggak usah bicara misalnya Roman atau Mulia. Kita beberapa teman tadi dari ekspresi saya juga kontakkan yang dekat Arwana. Kita ini ikat ini kalau kita full produksi itu kita kira-kira 80.000 meter per hari full produksi ya, semua kilang nyala itu kira-kira 80.000 meter per hari. Di dalam 80.000 meter per hari kita butuh karyawan sekitar 1.600. Kalau saya hitung indeksnya kira-kira 1:50-an. Arwana produknya 190.000 meter per hari. Dia hanya butuh karyawan 2.123. Indeks per karyawannya 1:80 ya. Padahal dia di titik 5 lokasi yang berbeda. Ada di Pasar Kemis, ada di Cikampek, ada di Mojokerto, ada di Sumatera, ada di mana satu lagi. Berarti kalau 5 lokasi, satpamnya butuh 5 set nggak? HRD-nya butuh 5 set nggak? Kepala produksi butuh 5 set nggak? Kalau dia ngejalanin 190.000 meter per hari, hanya butuh karyawan 2.123. Kita 80.000 meter per hari kalau kita jalan full, butuh 1.600. Dengan hanya satu lokasi, dia 5 lokasi. Itu tantangan tersendiri juga buat kita nih. Jadi masalah kita banyak. Serangan dari luar negeri itu masalah kita. Ya kan? Kemampuan marketing menjual juga masalah kita. Terus kita bersaing antar kompetitor juga masalah kita bersama. Jadi saya melihat tambah lama bukan tambah ringan nih masalahnya, yang harus kita pecahkan bersama. Perusahaan tidak bisa berjalan sendiri, juga pasti dibutuhkan pemikiran dan kontribusi dari teman-teman PUK dan perwakilannya. Ya, perkatakan? Karena apalagi kita karyawannya udah banyak yang senior, ya kan? Masa kerja udah senior. Yang kita harapkan kan kita bisa mendapati hak pensiun. Betul nggak? Kalau perusahaannya tidak bisa jalan, kan kita tidak bisa mengalami mendapati hak pensiun. Artinya kita harus berjuang bersama supaya kita bisa mampu melewati itu. Itu kerja berat. Apalagi begitu saya baca tadi nomor 4, merinding juga saya nih. Nomor 4 berat loh, kita kerja nih. Kita kerja. Bukan kata saya ya, kalau ini kata HRD kan itu omongan HRD ini serikat sendiri yang memasukkan. Artinya frekuensinya bagaimana meningkatkan produktivitas di karyawan. Sama dengan wacananya Pak Erus tadi, karyawan bisa sejahtera kalau berada di dalam perusahaan yang sejahtera. Benar kan? Gak mungkin tuh karyawan sejahtera perusahaannya hancur tuh kan? Gak ada tuh. Kalau perusahaannya sejahtera baru dia bisa mencairkan, menularkan ke karyawannya. Itu saja dari saya, bukan pesan sponsor ya. Dan bareng-bareng. Tapi terima kasih kepada SPSI CAP yang sudah mengeluarkan Panca Prasetya dan bobotnya sangat luar biasa menurut saya. Ini berat sekali. Ini juga akan saya umumkan ke HRD Tangerang. Karena pandangan sebelah mata saya masih merasakan di
HRD di toko sebelah. Ya. Ibaratnya ini kalau saya share ini jangan macam-macam loh sama serikat saya. Motonya kayak begini. Kan saya aja belum tentu mampu menjalankan ini. Tapi ini target kita bersama. Ya. Terima kasih. Semoga kita ke depan mampu meningkatkan produktivitas. Semoga kita ke depan bisa bertahan dan makin maju. Amin. Semoga kita semua bisa mengalami pensiun di PT Aksadaya dengan hak-hak sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Mbak. Untuk selanjutnya sambutan dari PC SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sekaligus membuka musik 12. Yang terhormat Bapak Sudianto SOS SHMM kami persilakan. Itu ke bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya doakan jawab sakitnya, segala urusannya, usahanya diberikan kemudahan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam solidaritas. Yang terhormat pimpinan perusahaan PT Industri Keramik Aksadaya atau singkatannya IKAT, telah diwakili oleh Pak Daniel. Berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat segenap pimpinan unit kerja SPK SPSI PT IKAT yang dikomandani oleh Bung Eros. Berikan aplaus yang meriah. Yang terhormat segenap panitia yang dipimpin oleh Bung Untis. Luar biasa tadi ceritanya ya, kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Yang terhormat teman sejawat, kawan seperjuangan, pengurus PJ, kader muda Bung Eko Dwi Prasetyo, berikan aplaus bersama Bung Agus. Ada lagi nggak dari PJ datang? Ada ya? Apa sama Muhammad mesti Nah, nanti aplaus saya ke Atara, nanti Mas Wili Abbas ke sini. Yang terhormat kawan-kawan PUK dari Kopit ya. Kopit ya, Bung Kateman. Halo Bu, assalamualaikum. Nggak dengar ya? Ya, berikan aplaus. Dari PT ITA ya, Bung siapa namanya? Marianus, iya. Berikan aplaus. Nah, ini aplaus yang paling meriah nih. Yang tercinta, segenap anggota atau perwakilan anggota SPK SPSI PT IKAT, berikan aplaus yang meriah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini, hari yang sangat indah. Ini udah mulai sejuk karena udah mulai turun hujan ya. Kemarin panasnya luar biasa. Apalagi pusat keramik, udah tambah panas di luar, di dalam lebih panas lagi ya. Kita bisa berkumpul di ruangan ini
dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat sehat ini sangat mahal, ya, dan sangat berarti. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya, insya Allah dapat melaksanakan risalah beliau sampai zaman. Kawan-kawan, sahabat dalam perjuangan, tidak terasa ya. Perasaan saya baru kemarin loh kesini musik. Ini kok udah musik lagi gitu, ya kan? Nah itulah, begitulah waktu. Rejim waktu itu tidak ada yang bisa menahan. Setiap saat bergerak, berubah terus. Walaupun ada yang tidak mau mengikuti perubahan itu, betul? Tapi dia tetap berjalan. Itulah rezim waktu. Nah, sehubungan dengan itu, kawan-kawan, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal, Pak Daniel. Tadi Pak Daniel sudah merespon atau mengomentari tentang Pancaprasetya SPK SPSI. SPSI secara umum ada semua Pancaprasetya, Pak. Mungkin bunyinya beda-beda tipis saja. Ini konsepsi dasar bahwa memang SPSI itu inginnya hubungan industrial itu berjalan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Jadi bukan basa-basi sebenarnya. Kami komitmen. Buktinya, pada saat PUK dilantik, pada saat acara seremonial, kita membacakan Pancaprasetya. Itu janji. Jadi pesan moralnya Pak Daniel, jangan ragukan kami. Bahwa kami konsisten untuk membangun industrial harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan 5 janji, ya kan? Cuma kita memang nggak disumpah, itu aja. Tolong sebarkan nilai-nilai ini Pak Daniel kepada kawan-kawan pengusaha, karena memang setelah reformasi Indonesia ini hubungan industrialnya mengalami keguncangan, terombang-ambing. Sampai sekarang nggak berani pemerintah sendiri mengatakan bahwa hubungan industrial Indonesia itu hubungan industrial yang berasaskan Pancasila. Belum ada sampai sekarang. Beda di era Orde Baru. Hubungan industrial kita namanya HIP, bukan HIP ya. Hubungan industrial Pancasila. Sebenarnya setelah kita gali nilai-nilai Pancasila itu, dalam konteks industrial itu ada 2 nilai yang terkandung di dalamnya. Dari 5 sila itu, 1 nilai etikat baik, 2 nilai gotong royong. Ini kebetulan saya lagi menyusun penelitian disertasi, judulnya itu Pak, Rekonstruksi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai gotong royong dan etikat baik untuk membangun hubungan industrial dengan sistem saling memberi dan saling menerima, semuanya menang untuk industri Indonesia yang lebih baik. Karena kenapa? Saya melihat sedikit, saya mengambil komparasi ya. Waktu saya belajar perburuan di Jepang dan saya belajar perburuan di Korea Selatan, mereka itu tidak ada Pancasila. Tapi karena komitmen terhadap negara yang kuat, hubungan industrial itu betul-betul menjadi sesuatu hal yang inti, hidup matinya suatu bangsa. Pernah di Korea itu tahun 2010, waktu krisis moneter 2010-an ya, kurang lebih. Ya, dia tidak berkomitmen secara nasional
tidak naik gaji selama 3 tahun. Coba bayangkan, Indonesia bisa apa kan? Tapi hasilnya sekarang, tuh coba, Korea Selatan itu bisa nyalip Jepang, benar nggak? Lihat elektroniknya, Samsung, Toshiba udah lewat, sekarang nggak ada lagi. Coba cari TV dari Toshiba, udah nggak ada. Benar kan? HP Korea dulu apa? Jepang, Nokia ya? Masih ada Nokia sekarang? Nggak ada. Tepan. Dan mobil sekarang Korea apa tuh? Hyundai, apalagi Kia dan sebagainya. Mereka begitu bersepakat di tingkat nasional. Ini masalahnya masalah kepercayaan dan saling apa ya, berkomitmen. Setelah ekonomi Korea bangkit, 3 tahun tidak naik gaji itu dirapel. Kira-kira Indonesia bisa? Harusnya bisa. Kita negara berpancasila, sila pertama ketua dan Maha Esa. Korea seolah aja kagak. Cari di ibu kota Korea itu, nggak ada tempat ibadah tengah kota, nggak ada. Bahkan Korea itu 80% orangnya tidak beragama. Sama Jepang juga, agamanya Shinto. Seperti itu juga. Ini tantangan besar buat kita. Nah, saya ingin tarik sebelum menjadikan nasional. Bisa tidak PT IKAN itu menjadi contoh, role model, Pak Daniel, Bung Eros? Bisa dong, betul nggak? Orang beraku. Halo? Toleransi? Bisa nggak jadi contoh? Bisa. Berkomitmen kok. Semuanya itu ada hitung-hitungannya kok. Betul nggak? Yang penting di antara kita ini jangan ada dusta di antara kita. Itu penting. Setuju ya? Nah, jadi ini hal-hal yang memang perlu kita melihat, kawan-kawan. Dunia ini sedang mengalami apa ya? Kalau sampai ke teorinya, ini udah mencapai titik equilibrium. Jadi ada titik tertinggi. Dia akan mencari keseimbangan baru. Oke? Di negara-negara Eropa, di negara-negara maju, itu PHK sekarang itu udah bukan cerita biasa, bukan cerita sesuatu hal yang dianggap tabu. Ribuan orang PT General, ya kan? BMW itu pabrik-pabrik industri hebat semua. BMW, Mercy, ya kan? Terus apa tuh yang dari Itali dan sebagainya. Makanya teman-teman coba cari referensi. Artinya supaya apa? Kita dalam memahami persoalan dunia ekonomi ini gak bisa hanya Indonesia saja. Belum lagi perang Ukraina belum beres, tambah lagi perang apa tuh? Palestina, Israel. Nah, di tengah situasi yang sulit ini, bagaimana tadi pertanyaan dari Pak Daniel? PT IKAN harus bangkit. Karena kita nggak bisa nyalakan mereka, nyalain Ukraina sama Rusia perang. Itu kan persoalan hidup matinya mereka juga. Kita nggak bisa. Rusia mengatakan, kalau lu anggota NATO, lu sama aja mau bunuh gua, kata Rusia. Mendingan gua bom sekalian kamu. Karena Ukraina itu tempat pabriknya, nuklirnya Uni Soviet dulu. Kira-kira apa? Kalau dikuasain NATO, sama aja itu. Moncong senjatanya NATO itu dari depannya halamannya rumah orang Rusia. Betul kira-kira? Itu contoh. Begitu juga persoalan di Palestina. Nah, artinya melihat fenomena ini, kawan-kawan,
Satu, kita harus melihat ada persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat unit kerja. Ada persoalan yang harus diselesaikan di tingkat kabupaten. Kabupaten berarti domainnya PT. Nah, konteks ada di PUK, yaitu bagaimana komitmen antara PUK dengan manajemen PKB yang sudah ditandatangani itu bisa sama-sama dijalankan dengan baik. Muara akhirnya tadi daya saing. Daya saing perusahaan ini, kata Pak Daryo tadi, kan banyak nih saingannya ikan. Tangga sebelah sono aja Pak Armana, betul nggak? Sebelah sono ada lagi nggak? Udah nggak ada ya? Dulu Mahapramindo Perkasa, Mustarina udah nggak ada kan? Oke. Geser sono lagi di Bidung Peru Granito udah nggak ada. Oke. Tapi di kasih mulia itu. Kami, saya nggak mau terlalu ngurusin yang di internal. Bung Eros dan kawan-kawan udah hatam lah apa yang harus dilakukan. Apalagi mustiknya itu udah ke-12 kali 3 berarti 36 tahun dengan aplaus yang meriah. Itu kalau ada penundaan mungkin udah bisa 40 tahun ya. Jadi udah cukup, bukan tua, cukup senior, cukup dewasa, matang, ya kan? Nah, kami dari PJ itu sedang berjuang, tapi bareng-bareng juga sama kawan-kawan. Kita udah audiensi dengan Pak Bupati, udah audiensi dengan Pak Wali Kota Tangsel. Upah buruh Tangerang itu bukan dikecilkan, ya kan? Salah kalau pemikiran begitu. Peran pemerintah apa sih? Peran pemerintah itu bagaimana pengeluaran pekerja buruh itu supaya tidak besar. Setuju nggak? Pengeluaran kita tidak besar. Artinya gajinya percuma. Kita udah pernah mengalami kenaikan gaji 40%. Betul? Halo? Saudara Das? Spesi? Pekerja? Pengusaha? Nggak ada semangat? Lupa ya? Kalau saya katakan solidaritas kuat, spesi itu benar, pekerja sejahtera, pengusaha maju Indonesia jaya. Kita ulang ya. Ini semuanya menang. Solidaritas? Spesi? Pekerja? Pengusaha? Indonesia? Kemenangan yang meriah. Nah, kami sudah audiensi dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Bupati. Ini paradigma baru, meretas jalan baru untuk hubungan industrial di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. Karena kalau Kota Tangerang kita nggak punya jangkauan. Oke, caranya bagaimana? Bukan rumah buruh diincar, ya kan? Satu, pemerintah menciptakan fasilitas umum yang lebih baik, yang bisa mengurangi beban pekerja buruh di Tangerang. Apa itu? Contoh, mayoritas pekerja buruh ini ngambil airnya dari tanah, betul? Nyedotnya pakai pompa, pompanya pakai listrik, betul? Bayar listriknya mahal. Itu efeknya. Padahal ini bisa pemerintah bikin PDAM yang besar, salurkan ke rumah penduduk, betul nggak? PDAM kan harus disubsidi oleh pemerintah, dan itu memang perannya negara. Yang kedua, gas. Kita masih pakai gas LPG, betul? Satu tabung berapa? 125. Ya itu yang bersubsidi. Sebenarnya kita nggak boleh pakai subsidi, betul nggak? Itu melipir-melipir aja dapat, gitu kan? Oke. Nah, 125 mungkin kita per rumah 1,5 lah tabung per bulan, ya kan? Mungkin ada yang 2. Berarti berapa? 250. Sementara ada cadangan gas alam yang banyak. Saya udah tanya ke kantor PGR Tangerang.
cadangan gas alam itu banyak, mereka nggak bisa tersalurkan, ya kan? Tapi membangun infrastruktur nyampe ke rumah-rumah itu perlu modal. PGN ini nggak bisa. Lihat aja di perumahan yang sudah ada di Perumnas, itu mereka pakai gas alam, murah gasnya, betul? Yang kedua, yang ketiga, kita minta pemerintah itu ciptakan transportasi publik yang efektif dan efisien. Bukan angkot, bukan. Kalau angkot itu kan masalahnya ada setoran, makanya datangnya lama, betul nggak? Nah, kita inginnya transportasi publik, pokoknya ada penumpang dia jalan. Dibangun satu sistem. Akhirnya karena tidak ada transportasi publik yang efektif efisien, kita ujung-ujungnya beli motor, kredit motor, betul nggak? Sebenarnya kita kredit motor itu bukan pengen, itu terpaksa rela. Betul nggak? Terpaksa rela. Oke, ini yang sedang kita kerjakan dan fasilitas-fasilitas lainnya saya nggak perlu jelaskan, tapi intinya itulah yang sedang PC Kabupaten Tangerang perjuangkan. Ya nggak tahu, sekarang ini bupatinya udah bukan Pak Ismet ya, bukan Pak Jaki, udah PLT. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat pemilihan bupati yang baru kita bisa memasukkan ide-ide ini. Bisa atau tidak? Bisa. Jakarta contoh bisa kok. Keliling bis se-Jakarta itu kalau nggak keluar koridor itu hanya 3.500, betul nggak? Kenapa bisa? Negara harus mensubsidi. Makanya transportasi publik itu salah satu indikator negara kesejahteraan. Kalau kita belum ada fasilitas transportasi publik yang efektif, efisien, bahasa kitanya mah murah meriah, ya. Tapi murah meriahnya on time. Angkot tuh mahal ya. Sekarang berapa siapa? 5.000. Ngetemnya lama. Makanya pada malas ngangkot, ya kan? Nah, ini kawan-kawan yang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa bersinergi. Artinya ini sesuatu hal kita terus bergerak, berjuang. Bagaimana mewujudkan kehidupan pekerja yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kawan-kawan semua, ini musnik ke-12. Kita kembali ke tema, ya. Saya nggak perlu mengupas isinya, pasti sudah dipersiapkan dengan baik, ya kan? Dan saya bangga, bahagia hari ini melihat tampilan teman-teman. Semakin hari semakin baik, semakin sumringah. Berikan aplaus. Artinya perbaikan yang berkelanjutan di SPK SPSI PT Angsadaya itu telah dilaksanakan melalui kepemimpinan Bung Eros dan kawan-kawan, support pada perwakilan, juga difasilitasi oleh pimpinan perusahaan. Ini luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih pada Din. Ini musliknya harinya hari Senin dikasih dispensasi semua ini, betul nggak? Luar biasa, tenang. Bukan kita memuji dekat, itu fakta, itu bukti bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan kita telah menerapkan Panca Prasatya tadi telah berjalan di PT Industri Keramik Angsadaya. Nah, ini tinggal di apa, kalau radio itu dicuningkan Pak Gadi, karena perkembangan situasi ini terus, nggak mungkin kita mau gaya pakai ini kan tahun 2023, 2024 tantangannya beda, 2025 tantangannya. Justru itulah PUK dan manajemen itu harusnya sudah memproyeksikan pada dia. Bung Eros, ini 2024 kita mau ngapain, 2025 udah mau ngapain. Jadi sudah prinsipnya
bukan lagi terjebak seperti alat pemadam kebakaran. Tahu alat pemadam kebakaran? Ada kejadian baru mikir. Nah, kita maunya itu meningkat Pak Daniel dan Bung Eros dan kawan-kawan. Ya, apalagi untuk muslim ke-12 harus lebih baik. 3 agenda dalam muslim: 1. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban. Ya, pasti outputnya ada 3. Yang baik dipertahankan, dilanjutkan. Yang dalam proses dikerjakan terus. Yang belum tercapai dicari akar masalah. Apa yang belum membuat dia belum tercapai? Ya. Yang kedua, dari LPG itu, dari menilai LPG itu dibuatlah program kerja. Program kerjanya yang realistis, jangan program kerja yang aneh-aneh, yang membumi. Program kerja diukur dengan kemampuan keuangan. Kalau bikin program kerja mau piknik ke Jepang, duitnya Allah, udahlah itu cuma tulisan saja. Mau piknik ke Bali, hitung-hitungan nggak ada, nggak mungkin. Lah, jadi jangan bikin program kerja yang pusing. Program kerja itu harus realistis, membumi, bisa dilaksanakan, terukur. Ya kan? Program pendidikan dilaksanakan 3 bulan sekali. Selamat datang Suya Liabas. Berikan aplaus. Nah, setelah program kerja dibuat, baru ini siapa yang mau menakodai kapal ini? Betul kan? Walaupun kami sudah dengar penjaringan balon sudah muncul katanya ya. Ada 3 yang muncul ya, betul kan? 4. 1 Bung Eros, coba berdiri. Masih 2 RP. Tepuk tangan. 3 Trisnanda. 4 Marmono. Pas ini bewoknya ini yang nggak tahan. Baik, itu berarti 4 orang ini representasi yang menjadi keinginan. Nah, siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik di IKA. Betul? Dan nggak perlu gontok-gontokan. Kalau nggak terpilih, ya jangan diizinkan baru. Oke? Sangat bangga-bangga, ya, karena kita ini dalam berserikat ini nggak ada oposisi, nggak ada. Itu cuma nyari ranking aja. Kalau nyari rankingnya kita fair dipelurkan. Ya udah toh. Setelah ada yang ranking nomor 1, nomor 2, 3, dan 4, ya masuk juga dalam pengurusan. Kira gitu. Itu saran kami ya. Kemudian hal-hal lain saya yakin sudah diberikan bimbingan oleh Pak Bung Liabas sebagai Ketua Bidang Organisasi dalam rangka untuk bahwa capaian organisasi ini semakin hari semakin lebih baik. Betul kan? Karena kita harus menyiapkan diri menghadapi, menjawab tantangan-tantangan yang akan terjadi 2024, 2025, 2026. Kira-kira muslim ini itu kan jawabannya. Nah, kita memang tidak punya apa ya, ada ilmunya untuk menjangkau, itu namanya ilmu forecasting, itu ilmu peramalan. Peramalan itu berdasarkan dari data-data yang terdahulu. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah bekerja sama, bekerja keras dalam rangka membangun SPKP. Sampaikan salam kami Pak Daniel kepada pimpinan perusahaan. Kami juga turut berduka cita atas meninggalnya Pak Tony ya. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang sekarang ini bisa membawa tingkat lebih baik
dan ordernya cepat meningkat. Tadi saya tanya Pak Daniel, katanya sekarang masih 50% kapasitas produksi. Berarti kalau kapasitas 50% itu jalan lumpur teman-teman ya. Kalau jalan lumpur itu ya agak kering-kering dikit gitu kan. Ya itulah hidup ya kan. Nah ini ada hikmahnya buat teman-teman. Tolong ya pada saat ada lemburan ini, nanti kalau ada lemburan lagi, jangan jadikan pendapatan lembur itu jadi pendapatan tetap. Paham kan? Biasanya kita lembur lagi banyak nih, ngutangin, betul nggak? Kalau lagi lemburan banyak, pendapatan lemburan itu dijadikan tabungan. Pada saat lagi paceklik nggak ada lemburan, tabungan itu kita henti. Itu pekerja yang cerdas, bukan ngutang sana ngutang sini. Terlibat utang, ujung-ujungnya kerja nggak. Ya, ini saran saja. Ya, kalau baik silakan dipakai, yang nggak baik buang jauh-jauh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari PJ atas restu dari pimpinan perusahaan Pak Daniel dan kawan-kawan dari PUK dan semua peserta, tepat jam 9:25 Musnik ke-12 SPC PT Industri Keramik Angsadaya secara resmi kami nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.